Mohon izin teman-teman sekalian, saya mengawali dengan Al-Quranul Karim, karena kedatangan Al-Quran itu kemudian adalah untuk membela Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diajarkan oleh orang Farisi sebagai korban penebus dosa dan juga sebagai korban yang mati di atas salib. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'adz dzann wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah, kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Jadi baru berucap bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati digantung untuk nebus dosa atau apapun itu, ucapan ini saja mereka sudah dihukum. Orang yang mempercayai atau orang yang mengucapkan ucapan itu lalu mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, itu sudah dihukum. Nah, saya melihat fenomena ini, hukuman Allah itu nyata. Orang-orang yang percaya kepada tersalibnya manusia suci di atas tiang salib itu rata-rata, mohon maaf, akalnya tidak berfungsi. Rata-rata mereka itu hanya doktrin dogma saja, asal percaya saja demi memuaskan syahwat, nafsu keinginan mereka saja. Itu terbukti ketika kemudian mereka menyadari Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, tetapi mereka menginginkan ada Tuhan baru lagi, dan mereka tidak pernah kemudian pahami itu dengan akal. Maka hukuman Allah di atas muka bumi ini terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati digantung, itu siksaannya karena akal mereka nggak berfungsi dengan baik. Itu dulu. Hampir semua orang Kristen itu ketika berbicara mengenai kekristenan, pola bicaranya itu tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan doktrin, dogma. Apa sebabnya? Karena Allah sudah menghukum mereka, sehingga akal dan mulut itu tidak seimbang, tidak selaras. Kalau saudara Kristen jujur kemudian untuk mengakui bahwa kepercayaan yang mereka anut, keyakinan mereka anut tidak selaras dengan akal, maka itulah bukti kebenaran Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dengan ucapan mereka itu kemudian aku hukum mereka. Hukumannya mereka tidak sampai pada poin kebenaran. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi. Jadi Yesus ini memang harus pergi. Matius 26 nomor 24. Tetapi kepergiannya harus sesuai yang ada tertulis. Yesus menyebutkan, mengatakan, mengucapkan ucapan ini pada tahun 33 maksimal. Dari tahun 30 sampai tahun 33. Tetapi Matius nanti menuliskan di tahun 60-an ke atas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pertanyaannya, pada saat Yesus melontarkan ucapan ini, apakah surat-surat Paulus sudah ada? Belum. Apakah kemudian ucapan Matius ini sudah ada tertulis? Belum. Yohanes ada tertulis? Belum. Kitab-kitab perjanjian baru sudah tertulis? Belum. Berarti anak manusia, berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab yang sudah tertulis pada masa itu. Apa kitab yang sudah tertulis pada masa itu? Lihat Lukas 24 nomor 44. Kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku harus menggenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Berarti kepergian Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Taurat, yang tertulis dalam Mazmur, yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, bukan tertulis di perjanjian baru. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, endingnya, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau penyaliban itu ada nubuatan kebaikannya, kalau penyaliban itu ada nubuatan untuk kemaslahatan manusia,
Kalau penyaliban itu manfaatnya positif, kalau nubuatan penyaliban itu ada, lalu kenapa Yesus mengatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Harusnya sebaliknya. Kalau penyaliban itu mengakibatkan keselamatan, maka harusnya Yesus mengatakan begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang akan tertulis tentang dia, dan berbahagialah orang yang olehnya anak itu diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu kemudian dilahirkan untuk hidup selama-lamanya. Ini tidak, Yesus malah mengutuk. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang buruk, tidak mendatangkan satu kebaikan, karena pelaku-pelaku penyaliban dikutuki oleh Yesus. Bahkan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang, dan satu di antaramu adalah iblis? Harusnya kalau penyaliban itu adalah keselamatan untuk manusia, harusnya Yesusnya mengatakan, bukankah aku yang memilihmu yang 12, dan satu di antaramu adalah malaikat penyelamat. Nah itu baru. Ini tidak. Yesus mengutuk. Dia katakan muridnya sebagai iblis. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis yang kemudian dijadikan oleh penganut ajaran paganisme sebagai simbol keselamatan. Maka dijuallah Yesus. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi penyaliban itu ketika dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu kenapa kemudian orang-orang yang mengambil bagian dalam prosesi penyaliban itu semuanya dikelilingi oleh iblis? Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan anak manusia harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Berarti rujukannya perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu nanti ditulis minimal 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan Yesus memberikan indikasi anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti ke perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian lama yang digantung itu adalah pengganti daripada orang yang betul. Yang menggantikan dirinya di atas tiang salib adalah orang yang kemudian mengkhianati dirinya. Itu yang tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan orang fasik. Orang jujur diselamatkan, yang menggantikannya pengkhianat. Berarti Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dirinya. Nah, yang tertulis tentang dirinya itu yang dimaksud Yesus bukan di perjanjian lama yang akan ditulis, tetapi yang ada tertulis, dikuatkan di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Berarti rujukan kita bukan ke surat Paulus, rujukan kita bukan ke perjanjian baru. Rujukan kita untuk menceritakan kepergian Yesus meninggalkan bumi ini harus merujuk kepada perjanjian lama. Nah itu. Sedangkan orang Kristen, saudara-saudara Kristen, mengusung Yesus dan kepergiannya itu berasal dari perjanjian baru. Salah. Bukan perjanjian baru yang jadi rujukan. Yang menjadi rujukan kepergian Yesus itu perjanjian lama. Menurut Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Coba Anda cermati di dalam Matius 16, Bung. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus samping sambil dia menegur. Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, kata Petrus. Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis,
Jadi Yesus ceritanya datang kemudian ke Yerusalem untuk menggenapi cerita-cerita tentang dirinya yang ada di dalam Tanakh, Torah, Mazmur, dan kitab para nabi. Yesus datang ke sana. Apapun yang terjadi harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Nah, maka dia mengatakan apa? Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, coba. Sebab engkau memikirkan apa yang kau pikirkan, apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Maka Yesus datang ke Yerusalem untuk mengikuti kehendak Elohim yang mengutusnya. Kalau kehendak Elohim dia mati, mati. Kalau kehendak Elohim diselamatkan, dia diselamatkan. Jadi kamu Petrus jangan menjadi batu sandungan. Biarkan apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Nah, yang Tuhan rencanakan itu tertulis kemudian di kitabnya orang Yahudi di Amsal 21 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaannya, siapa orang fasik? Siapa orang jujur? Siapa pengkhianat? Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Nah, itu poinnya. Jangan bawa perjanjian baru. Sudah, Bang Juma? Perjanjian. Ya, silakan. Bang Juma, Silakan, menarik sekali ayat terakhir yang Bang Juma bawakan, kata Daud, orang fasik digantikan orang yang benar, Bang. Itu di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 27 ayat 15, Bang. Bang Juma kan sangat menguasai Bible. Di situ mengatakan apa? Yesus digantikan dengan seorang yang sangat kejam, sangat jahat, Bang. Orang-orang lebih memilih bebaskan dia daripada bebaskan Yesus. Lega mereka menggantikan, Bang. Matius 27 itu dengan jelas mengatakan, yang ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atau atas pilihan orang. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Bang Juma jangan salah ya, Yesus Barabas. Alkitab sangat detail menjelaskannya, Bang. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki bebaskan bagimu? Jawab mereka, Yesus tanya Pilatus, yaitu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ya, Bang Juma, ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan, di ayat-ayat ini Bang Juma tahu, Bang Juma sangat tahu ayat ini. Pasti berapa perdebatan pasti ayat ini dibawa, ya toh Bang Juma? Apa yang mereka pilih, Bang Juma? Mereka pilih orang yang fasik, seperti yang dinubuatkan dalam Amsal itu, Bang. Sesuai, betul. Kata-kata Abang sesuai menggenapi perjanjian lama. Karena memang itu tujuan Sang Firman lahir ke dunia. Saya tidak bantah ayat-ayat yang Bang Juma bawakan. Saya betul-betul menyimak dan mengaminkan itu, Bang Juma. Ya, itu tanggapan saya, Bang Juma. Oke. Jadi kalau Anda mendukung itu, dengan kata lain, Yesus anak Maria diselamatkan, Yesus putra Bapa yang menggantikan, Yesus Barabas. Berarti Anda mengaminkan yang digantung itu adalah Yesus Barabas. Apakah demikian? Bang, Alkitab mengatakan orang-orang lebih memilih bebaskan Yesus Barabas dan salibkan Yesus putra Maryam, Bang. Iya, berarti cerita. Makanya, coba Abang buka Matius 27 ayat 15 dulu, Bang. Supaya lebih seru. Saya paham. Bisa Abang buka? Saya paham, saya ngerti. Tapi Terus, coba Anda lihat Abang bisa mengatakan bahwa ya, kalau Yesus Barabas yang adalah penjahat nasionalis, perompak, pembunuh, pemberontak diselamatkan dan Yesus yang menggantikan, berarti poin yang ada di Amsal 21 itu dibalik. Orang benar dipakai tebusan bagi orang fasik dan orang jujur sebagai ganti orang khianat. Kita balik. Karena Yudas Barabas itu adalah pengkhianat. Yudas Barabas itu adalah orang fasik.
Sedangkan yang Anda katakan ini, Yesus Barabas diselamatkan, Yesus anak Maria yang disalib, berarti kebalik. Sedangkan dalil yang ada di Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan, pengkhianat dipakai sebagai pengganti. Makanya di data nomor 18-nya di Matius 27 yang Anda bawa, Pilatus mengatakan bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama dan orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Itu keinginan orang Yahudi, itu keinginan ahli Taurat, keinginan mahkamah agama untuk Yesus disalibkan. Tapi yang berlaku itu adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan mereka yang berlaku. Coba Anda baca di Matius 16 itu. Matius 16, Yesus sendiri yang mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus ini harus pergi sesuai dengan apa yang direncanakan, yang dirancang oleh Allah, bukan yang dirancang oleh manusia. Yang dirancang oleh manusia adalah mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat. Bahkan iblis mengambil alih kemudian ketika Yudas berkhianat. Ketiga-tiganya kemudian, bahkan kelima-limanya, orang-orang membuat kesaksian palsu, itu dibatalkan oleh Allah. Dan yang menggantikan kemudian adalah apa yang Allah rencanakan tentang hambanya yang suci ini. Yesus mengatakan itu, nyala engkau Petrus, engkau adalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Allah ingin menyelamatkan kemudian hambanya yang suci. Kalau Anda mengatakan Yesus Barabas diselamatkan, berarti itu Anda ingin merubah kemudian bahwa Allah ingin menyelamatkan pengkhianat dan menggantikan pengkhianat itu dengan hambanya yang suci. Ini gimana ceritanya? Bang Juma. Oke, kita tiktokan dulu. Anda sudah mengatakan. Oke, Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang pengkhianat di situ, Bang? Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang pengkhianat bagaimana, Pak? Loh, kan yang menjadi pengganti di situ adalah pengkhianat. Orang jujur diselamatkan, pengkhianat Bukan yang menggantikan. pengganti, Bang. Saat Pilatus bertanya kepada orang-orang di waktu itu, Bang, kan wajib membebaskan satu orang. Maksud dari Pilatus supaya Pilatus memilih orang yang paling kejam di daerah itu waktu itu, supaya mereka bisa bebaskan Yesus. Yesus putra Miriam ini yang kita maksud ya, sama Yesus Barabas. Tapi nyatanya apa? Orang-orang situ malah memilih orang yang betul-betul kejam daripada Yesus yang betul-betul tak ada kesalahan satupun, Bang. Makanya saya bilang nubuatan Amsal tentang perkataan Daud, orang benar akan digantikan dengan orang yang bersalah akan digantikan dengan orang yang benar. Jangan dibalik, Bang. Di perjanjian baru yang terjadi, Jangan dibalik. Amsal 21, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang benar ini yang digiring untuk disalib, tapi digantikan oleh orang yang fasik. Pengkhianat ini kemudian dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Jangan dibalik. Coba Anda lihat itu di Amsal 11 juga ada diterangkan. Allah itu adil. Neraca serong, timbangan serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang jujur. Itu Amsal 11 tuh. Jadi kalau Yesus yang disalibkan berarti tidak jujur. Kemudian orang-orang yang menjadi pengadil pada saat itu. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang yang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya.
Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil, Bung. Sekarang yang mana Iya, yang Bang fasik? Juma. Sekarang Bang yang Juma fasik bisa- yang mana? Begini, Bang Juma kan mengerti. Amsal 21 ayat 18 yang bagian B itu apa, Bang Juma? Silakan Anda Masa aku baca. bilang aku yang balik? Anda Amsal balik 21, tadi. Iya. Bang Juma yang Orang bawa. fasik Nah, dipakai bagian sebagai B-nya. tebusan. Orang fasik Nah, dipakai bagian B-nya. sebagai tebusan bagi orang yang benar. Nah, dan bagian B-nya? Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Betul? Mana? Baliknya di mana, Bang? Lah, Anda Ini membalik. terjadi, Bang. Dan ini yang terjadi, Bang. Yang pengkhianat siapa? Ini makanya, Bang, yang bagian B-nya ini, orang yang jujur, ya. Ini pengkhianat itu sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Pengkhianatnya yang seharusnya dihukum malah diganti menghukum orang yang jujur, Bang. Tolong Bang mengerti bagian B-nya. Amsal 21 Lucu. ayat 12 bagian B-nya, Bang. Bang jangan karena bagian A-nya sudah berkata begitu. Itu nubuatan, itu kata-kata Daud, nubuatan tentang Yesus. Makanya tolong dimengerti yang bagian B-nya, Bang Juma. Iya, yang pengkhianat di situ siapa? Iya, Barabas, Bang. Nah, pengkhianat yang Barabas sebagai ganti Tapi orang jujur. mereka membebaskan yang pengkhianat, mengganti orang yang jujur itu untuk dihukum, Bang. Oh, salah. Mana yang betul Salah ini? di mana? Ayat Matius mengatakan seperti itu, Bang. Silakan baca. Sekarang begini. Silakan baca yang Matius. Anda dengan Ya. saya orang jujur, Anda pengkhianat. Kemudian Ya. Anda diadili. Saya orang benar ini, saya orang jujur ini ingin diadili, Ya. kemudian ingin dipenjarakan kemudian. Sedangkan Anda adalah pengkhianat. Menurut Amsal 21:18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saya yang menggantikan Anda atau Anda yang menggantikan saya? Bagian B-nya, Bang. Sudah Iya. saya bilang. Pengkhianat Amsal 21 sebagai bagian ganti B, orang yang 18. jujur. Makanya Pengkhianat begini, Abang Juma sebagai orang ganti. yang jujur. Abang Juma orang yang jujur. Saya pengkhianat, ya Bang. Ya. Saya seharusnya dihukum mati. Saya dihukum waktu itu. Pilatus mengasih pilihan. Pilatus mengasih pilihan. Dengan maksud itu supaya Bang Juma dibebaskan. Menurut ini ini ayat dalil yang tadi saya bawa, Bang Juma. Pengkhianat Jadi, dipakai sebagai pengganti orang yang jujur. Kok masih dibalik-balik? Bang Juma, yang di Matius itu malah pengkhianatnya yang dibebaskan. Nah, ini Orang sekarang jujur yang dihukum. permasalahannya bukan di situ. Sekarang permasalahannya menurut Yesus harus pergi berdasarkan di Amsal atau berdasarkan di Matius. Itu dulu. Gimana ceritanya? Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis pada masa itu Amsal, bukan Matius, Bung. Matius itu baru dituliskan beberapa saat, beberapa puluh tahun setelah Yesus tak ada. Dan itu pun dituliskan sesuai dengan pesanan Romawi Yunani, untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas salib untuk menggantikan dosa-dosa mereka. Bang Juma berarti Bang Juma juga lucu ya, Bang Juma. Bang Juma mengatakan hal-hal yang dikatakan Yesus dalam kitab Matius, Bang Juma tidak mempertanyakan itu. Tapi saat aku jelaskan tentang Matius, Bang Juma mengatakan itu baru ditulis kemudian. Tapi argumen yang tadi Bapak ini Bang Juma sendiri bawa bahwa Yesus berkata, itu kan dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama, Bang Juma. Jadi tolong kalau saya kasih ini dalil dari perjanjian baru, Bang Juma pun harus menghargailah, harus menerima juga. Jangan Bang Juma bangga dengan, wah itu baru Saudara ditulis. gini, Salah, saudara. Bang Juma, kalau cara diskusinya seperti itu. Saudara begini, menurut Yesus yang harus digenapi perjanjian lama atau perjanjian baru? Yesus itu datang menggenapi perjanjian lama, Nah, Bang. perjanjian lama berarti kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian lama, betul? Betul. Nah, terus kenapa Anda mengukur kepergian Yesus dengan kitab Matius?
bukan mengukur. Kitab Matius itu memang sesuatu yang benar terjadi, Bang. Loh, Itu benar terjadi. Anda mengatakan Yesus harus pergi berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru. Anda mengatakan perjanjian lama. Tapi kenapa kemudian implementasi iman Anda justru mengukur kepergian Yesus dengan Matius? Inilah di awal yang saya katakan mustahile orang Kristen itu akan sampai pada poin kebenaran. Kenapa? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Semakin Anda ngotot, semakin Anda memperkuat alibi Anda tentang kejadian salib, semakin memperkuat kebenaran Al-Quran. Kata Allah, aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ini akibatnya. Karena Anda mengatakan Yesus disalib, Anda dihukum. Masakan ada dalil pengkhianat sebagai ganti, Anda tidak bisa paham. Anda malah membalikkan orang jujur sebagai ganti sang pengkhianat. Padahal tertulis di situ pengkhianat Hukumnya, sebagai ganti kita orang yang dihukum apa jujur. ya, Bang? Kok dibalik ya? Bang Juma, kita nih dihukum. Dihukum otak nggak berfungsi, Bang. Otak kalian nggak berfungsi. Itu hukuman dari Allah untuk kalian. Itu fakta. Faktanya orang Kristen paling terpintar, Bang. Masalah duniawi oke. Saya katakan orang Kristen itu pintar. Tapi masalah keagamaan, masalah keselamatan akhirat, ente nol besar. Ente tidak berakal. Ketika berbicara mengenai agama, Itu kan keyakinan penilaian ente tidak abang berakal. aja, gimana sih? Itu fakta kan? Itu fakta. Sekarang saya tanya, yang lain diam. Sekarang saya tanya kepada saudara, menurut saudara, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Jawab. Itu pengorbanan Tuhan, Bang. Itu pengorbanan Tuhan. Ini coba, Ya. ini sehat dan orang kayak begini menjawab. Tuhan berkorban. Ini apa namanya? Ya kenapa, Bang? Ya memang di dalam kekristenan Mana? Tuhan bertanggung Mana? Coba jawab, tunjukkan. Bang, terhadap Tunjukkan. ciptaannya. Coba tunjukkan di mana penyaliban itu adalah sesuatu yang kemudian dirancang oleh Tuhan. Itu tertulis di mana? Saya mau tahu. Bang Juma Tadi kan ini abang ada mengatakan Tidak, diam ya. dulu. Diam dulu, saudara Andi. Biarkan dulu ini. Tadi abang tadi baca ayat di mana? Ketika Petrus yang dia ditegur oleh Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan apa? Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan Ya. apa yang dipikirkan oleh Allah. Sekarang saya tanya. Ya. Allah memikirkan dan merancang semuanya. Abang baca seluruh konteks dari ayat itu. Saya baca, saya hafal. Sekarang Anda tanya. Iya, kalau saya abang tanya. baca ayat itu berarti abang harusnya ngerti. Tapi kenapa abang nggak ngerti? Saya nggak ngerti. Justru Anda yang tidak mengerti. Kata Di situ Yesus. adalah cerita bagaimana Petrus Kata ingin membela Yesus, Yesus daripada dengar, penganiayaan. dengar. Tapi Yesus nggak mau. Kata Yesus, Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau pemikiran manusia? Jawab. Jawab. Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau rencana Allah atau rencana Tuhan? Gimana aku mau atau jawab kalau gue dimut-mut terusan nih di sini? makanya kalau saya ngomong Anda diam, biar Anda tabrakan, biar orang mendapatkan pengajaran. Anda ngomong sesat gitu loh, Bang. Pertanyaan Kita saya perlu dengarkan, sanggah. dengarkan. Habis ini Anda menjawab. Pertanyaan saya, Yesus harus pergi berdasarkan pemikiran Allah atau berdasarkan pemikiran orang-orang Yahudi? Jawab. Yesus mengatakan, lu dengarkan saya, jangan cuma nafsu aja. Semakin kamu ngotot, semakin membenarkan Al-Quran. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus pada Matius 16, dia harus pergi berdasarkan pemikiran Allah, rencana Allah, rancangan Allah, nubuatan Allah, atau Yesus harus pergi berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi? Jawab. Menurut pemikiran Allah atau menurut keinginan Yahudi? Jawab. Bang, Yesus kan menggenapi nubuatan. Yesus kan menggenapi nubuatan. Mana nubuatan dia harus mati? Mana nubuatannya orang benar harus mati menyelamatkan untuk mengganti orang yang tidak benar? Mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. Orang benar harus mati untuk menyelamatkan orang yang fasik. Mana dalilnya? Orang jujur harus mati untuk menggantikan orang pengkhianat. Mana dalilnya? Ada. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa qaulihim, kami hukum dia dengan ucapan mereka. Nah, sekarang Anda jawab. Yang lain diam.
Tolong tunjukkan, Yesus harus pergi berdasarkan keinginan Allah atau berdasarkan keinginan orang-orang Yahudi? Jawab, saya tunggu. Yang lain diam. Keinginan Tuhan, Bang. Keinginan Tuhan. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Salahnya? Dia mengatakan, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah sekarang Ya, pemikiran Yesus salahnya di mana, Bang? Itu kan perkataan Yesus kepada Petrus, Bang. iya, Yesus mengatakan aku harus pergi berdasarkan pemikiran Allah, kan? Ya. Nah, sekarang pengkhianat, Yudas berkhianat, iblis merasuki orang-orang Yahudi, orang Farisi membuat Kita fokus ke sini dulu, Sabar Bang. dulu, iya, Kamu saya tahu, saya tahu. Dengarkan saya. Jelas-jelas Yesus mengatakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia, manusia yang mana yang dimaksud? Tentara Roma, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, siapa lagi? Imam-imam kepala. Ini pemikiran-pemikiran manusia. Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa mereka dari ronrongan bangsa Romawi. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Itu keinginan-keinginan manusia. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat untuk agar supaya Yesus bisa dibunuh. Markus 14 nomor 1. Mereka membuat rancangan-rancangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu untuk menyalibkan dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Yohanes 6 nomor 70, iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama sepakat melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Itu semua keinginan manusia. Mana keinginan Tuhannya agar Yesus dibunuh? Nggak ada. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan keinginan Tuhan yang ada tertulis. Berarti harus sesuai dengan Taurat, harus sesuai dengan Amsal, harus sesuai dengan Mazmur, harus sesuai dengan kitab-kitab para nabi. Sedangkan Kristen mengusung kitab-kitab perjanjian baru untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Sementara Yesus mengatakan, aku harus pergi berdasarkan perjanjian lama. Perjanjian lamanya jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang salah itu dibenarkan dan orang benar itu disalahkan. Yesus mengatakan Mazmur. Di Mazmur 37 coba Anda baca. Nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Yesus dikasihi. Yohanes 14:27. Yesus dikasihi. Yesus orang yang dikasihi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya. Yesus orang yang dikasihi. Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Terus Tuhan mengatakan apa? Orang fasik, pengkhianat, mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Ini Yudas. Nomor tiga-tiganya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan pengkhianat pada waktu disalib, pada waktu diadili. Tidak dikatakan terkutuk pada saat diadili. Itu Tuhan yang mengatakan. Bahkan dikatakan di data nomor 39, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ini ucapan Yesus, aku harus pergi berdasarkan pemikiran Tuhan. Ini pemikiran Tuhan nih, Mazmur 37. Rujukannya coba saudara-saudara baca dalam Lukas 24 nomor 44. Aku Yesus mengatakannya kepada kalian bahwa aku harus menggenapi semua perkataan-perkataan tentang aku yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Mazmur, yang ada di dalam kitab para nabi. Bukan yang ada di dalam
Filipi, bukan yang ada dalam Roma, Galatia, Pelemon, Kaliki, Kaluku, padahal Lepararang, bukan. Tapi Yesus mengatakan harus tergenapi semuanya tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab-kitab yang ada menurut Yesus. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kebencian Tuhan. Berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang dimurkai. Penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya penyaliban justru menyelamatkan, maka mereka adalah angkatan jahat. Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam di bumi, 3 hari 3 malam di ikan, di perut ikan. Belajarlah bro, belajar untuk sehat. Tepis Al-Quran yang mengatakan kalian dihukum. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Karena ucapan mereka bahwa Yesus itu dibunuh, disalib, maka aku hukum mereka karena ucapan itu. Ada yang bertanya tadi, apa hukumannya? Hukumannya otakmu nggak berfungsi. Kamu waras tapi gila. Kamu sehat tapi sakit. Ini hukuman. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Kami hukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa disalib. Maka berhenti mengimani, mempercayai, meyakini ajaran salib orang untuk nebus dosa. Kalian akan dihukum. Makanya kalau ditanya, Yesus Tuhan? Ya. Bapak juga Tuhan? Ya. Roh Kudus juga Tuhan? Ya. Ada berapa itu? 3. Tuhanmu ada berapa? 1. Kok 1? Bapak apakah Yesus? Bukan. Yesus apakah Bapak? Bukan. Roh Merpati itu, Roh Kudus itu apakah Yesus? Bukan. Roh Kudus itu Bapak juga? Bukan. Mereka 3 pribadi. Oke, 3 pribadi. Ada berapa Tuhanmu? 1. Ini yang Al-Quran katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku hukum mereka karena ucapan-ucapan mereka, nabiku mati digantung oleh mereka. Mengucapkan kata itu aja Anda sudah dihukum, apalagi percaya, iman. Oh, begitu kasihnya Tuhan, maka dia datang menjadi bayi, begitu dewasa dibunuh untuk dosa-dosa kita. Tunggulah pembalasan Tuhan. Di bumi aja kalian disiksa, apalagi nanti di akhirat. Yesus Tuhan? Ya. Apakah Yesus ini Bapak? Oh, bukan. Dia anaknya Bapak. Bapak manusia? Bukan manusia. Yesus manusia? Ya, manusia. Apakah Bapak adalah Yesus? Bukan. Yesus adalah firman Bapa yang datang dari jadi manusia. Kalau Roh Kudus siapa lagi? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang datang ke dunia membimbing umat Kristen. Bapa itu apakah Roh Kudus? Bukan. Roh Kudus itu apakah Yesus? Bukan. Berarti apa ini? Mereka 3 tapi 1. Kayak mana ceritanya nih? Ternyata solusinya bagi umat Islam ketika bingung melihat saudara-saudara Kristen yang kayak begini, Al-Quranul Karim An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Aku hukum orang-orang yang mengatakan nabiku digantung di pohon. Jadi tak usahlah kita berdiskusi sama orang yang terlalu sakit otaknya, ya cuma ngeyel bisanya. Tapi kita diskusi dengan Kristen-Kristen yang mau membuka akal untuk berdiskusi. Silakan Anda serang Al-Quran, silakan Anda tanya Al-Quran. Insya Allah kita akan bantu untuk memahami. Tapi ketika kami menjelaskan tentang Bible, tanggalkan dulu kekafiran Anda, tanggalkan dulu ketololan Anda, tanggalkan dulu kebodohannya, tanggalkan dulu sifat cupunya. Duduk di sini di Komal ini pakai akal, kita isi akal Anda dengan kebenaran. Ngapain percaya yang kayak gitu-gitu? Tuhan itu sudah ada, cukup 1, ngapain ditambah-tambah lagi? Terlalu serakah kalian. Gak cukup 1 Tuhan rupanya, harus 3 gitu. Sudahlah, Tuhan itu 1.
Yesus pun mengajarkan Tuhan itu satu. Musa mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan itu satu. Ngapain ditambah-tambahin? Kok bisa ditambahin, Bang? Oh, ditambahin karena itu agak ajaran yang diusung oleh penganut ajaran dewa-dewa. Dewa mereka bukan satu, dewa mereka banyak, dan dewa mereka itu cupu-cupu semuanya. Saya kira begitu, teman-teman. Demikian, terima kasih. Siap, Pak.